selalu sehat. Tetap ceria ya, tetap semangat. Nah, kali ini Kaina mengambil tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Apa ya? Kehilangan apa ya? Oke, nanti kita akan membaca bacaan kitab suci dari Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dulu. Siapkan hati, lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami di sini di Bina Iman Anak dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Berkati kami Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu hari ini. Buka hati kami, pikiran kami, dan juga berkati kami semua, keluarga kami, mama, papa, kakak, dan adik, agar kami semua selalu seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca kitab suci Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak pur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan juga Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau engkau berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya."
Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah lihat dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka maskullah pula hati Yesus, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudaranya yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa,
Aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Wah, ceritanya menarik ya adik-adik ya. Sangat-sangat menarik. Yesus apa tadi? Ya, Lazarus yang mati dibangkitkannya, dihidupkan kembali. Sekarang kayaknya mau tanya, ketika Lazarus sakit, apa yang dilakukan oleh Maria dan Marta? Tapi sebelumnya Maria dan Marta itu siapa sih? Siapanya Lazarus? Ya, betul. Maria dan Marta adalah saudaranya Lazarus. Ketika Yesus datang, Lazarus sudah meninggal dan sudah dikuburkan. Yesus begitu mencintai Lazarus ya. Yesus menangis ketika tahu bahwa Lazarus sudah meninggal. Dan Yesus pun mendatangin kuburnya untuk apa? Awalnya untuk berdoa dulu. Berdoa pada Bapaknya supaya dia bisa membangkitkan Lazarus dan orang-orang percaya bahwa Yesuslah anak Allah yang diutus untuk menebus dosa umat manusia. Jadi inilah bentuk wujud Yesus memperlihatkan kemuliaan Bapa di antara umat manusia. Nah, terus apalagi ya tadi ya? Yesus pun berhasil membangkitkan Lazarus dan meminta Lazarus keluar dari kuburnya. Nah, apa sekarang yang harus adik-adik lakukan untuk keluarga adik-adik kalau semuanya sehat ya? Lakukan apa yang adik-adik bisa lakukan? Kalau keluarga sehat-sehat, tetap jaga keluarga. Mama, papa, adik, kakak, ingatkan mereka untuk menjaga kesehatan selagi mereka sehat. Ya, makan yang baik. Ingatkan kalau ada yang terlambat makan, gak boleh terlambat makan. Makan sayur, buah, olahraga. Ya, ingatkan mereka supaya mereka sehat-sehat saja. Terus kalau apa yang adik-adik lakukan kalau ada saudara atau teman-teman adik-adik yang sakit? Sama seperti Marta dan Maria. Ya, merawat saudara kita, adik, kakak, teman. Ya, berikan perhatian. Dan ingat selalu berdoa untuk kesembuhan mereka. Karena Tuhanlah yang akan memberkati, akan menyembuhkan saudara kita, mama, papa, adik, ya kakak atau teman-teman atau sahabat-sahabat kita. Nah, kita mencontoh ya Maria dan Marta yang selalu percaya bahwa Tuhanlah yang akan menyembuhkan saudara kita. Selalu dekat dengan Tuhan dan percaya bahwa Tuhanlah anak Allah yang hidup. Siap ya adik-adik?
Tetap jaga kesehatan, tetap berikan cinta untuk mama, papa, dan keluarga, juga sahabat-sahabat kita. Berikan perhatian untuk mereka. Sekarang kita bernyanyi. Hari ini ku rasa bahagia. Pasti bisa kan adik-adik? Yuk kita nyanyi sama-sama. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya adik-adik, selalu berjalan dalam terang kasih Tuhan. Seperti tadi ya, kalau tidak ada terang Tuhan, kita berjalan dan akan terantuk batu karena tidak ada terang di situ. Tuhanlah terang buat hidup kita. Ya adik-adik, selalu serahkan semua dalam doa. Selalu serahkan semua pada Tuhan. Minta berkat dari Tuhan supaya kita selalu berjalan dalam terangnya. Rajin membaca kitab suci, rajin berdoa, dan lakukan. Ingat, lakukan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Siap ya adik-adik? Tetap semangat, ceria. Kita ketemu lagi minggu depan dengan tema yang berbeda. Bye-bye adik-adik. Tuhan memberkati. Bye. Kita nyanyi sekali lagi ya, boleh ya? Yuk. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik tersayang, jangan lupa saksikan Bina Iman Anak tiap di channel YouTube Gereja Santo Matius Penginjil Bintaro. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan lonceng. tik-tok.